Oke, kita masuk di jenis motor ini Yamaha ya. Kita cari. Nah ini bawah ini Yamaha wis arah-arah ya iki Mas yo, arah mudun, arah kanan, arah mudun, arah atas, arah kiri ya. Ini Yamaha, kita tekan OK berarti OK ini tengah ya. Enak loh Mas gawe ini. Auto sehat tekan OK, engine tekan OK. Nah, ikuti langkah berikut, matikan kunci kontak, berarti kita matikan kunci kontak. Kemudian setelah kunci kontak mati, kita tekan OK ya. Kemudian nyalakan kunci kontak, kita nyalakan kunci kontak ya. Nah, kunci kontak nyalakan, nggak ate loading-loadingan. Scanner ini enak ya. Kemudian kita membaca kode kerusakan. Di sini ada apa enggak membaca kode kerusakan, kita tekan OK. Ikuti langkah berikut, matikan kunci kontak ya. Berarti awet dewe matikan kunci kontak, kemudian tekan OK. Nyalakan kunci kontak lagi. Nah, membaca kode kerusakan, proses mohon tunggu sebentar ya. 00 tidak terdapat kode kerusakan yang terbaca, berarti kita kembali. Padahal motor ini kok ada kerusakan kok nggak terbaca ya, kita cek di diagnosa ya. Berarti kita arahkan ke atas. Mode diagnosa atau analisa kita tekan OK. Mode diagnosa analisa kita tekan OK. Ikuti langkah berikut. Nah, ini kira jenis Yamaha itu memang gini Mas ya. Setiap masuk menu matikan kunci kontak, onkan kunci kontak. Beda dengan Honda. Bolak-balik tak baleni di videoku ya. Sekarang matikan kunci kontak, kemudian tekan OK, nyalakan kunci kontak, tak nyalakan lagi kunci kontak. Mohon tunggu sebentar, loading, masih loading ya. Suwe enggak iki loadinge sik goleki nang ECU-ne iki Mas ya. TPS bukaan 17, normalnya 14 sampai 20, berarti ini ada di tengah-tengah, nilainya berarti normal. Kita pelintir gas pelan-pelan. Mentok 107, di sini ada 102 berarti normal ya. Ya ada loncatan aman. Kemudian kita geser ke kanan, arah ini Mas ya. Ke kanan. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. So Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif ya Mas Bro. Rapopo buka di Tegaran bos ya bos. Nah, buka di pokoknya jauh dari pemukiman nih bos. Jos bos, jauh dari pemukiman. Oke, di sini saya ingin berbagi lagi tentang penanganan di motor yang jenis FI ya. Di sini kebetulan ada Vixen ya. Vixen ini dengan kendala motornya itu lampu milnya itu melotot ya. Lampu milnya ini melotot. Jadi di mana permasalahannya? Oke, kita kupas. Oke Mas ya. Jadi jenis Vixen LD ini sudah biasa ya. Untuk apa namanya? Trouble itu kendalanya, kelemahannya itu Vixen LD cuma satu ya, kelemahannya itu nggak ada yang lain, kelemahannya cuma satu aja, nggak ada kayak di sensor map, kemudian koil, kemudian apalagi sepul hangus ya, jarang ada. Wes ntar tak kasih tahu ya di sini ya. Oke, yang pertama sampean hidupkan motornya dulu ya, nggak usah pakai alat ini dulu ya, alat zodiac, ntar wes yo ntar dicek ya pakai ini ya. Oke, untuk kawan-kawan yang mau beli zodiac M100 Pro,
Di sini udah ready yang terbaru ya, buat PCX 160 dan juga buat Vario 160 yang soketnya itu 6 pin Mas ya. Yang soketnya itu 6 pin, di sini wis ready wae wis sampean tuku wis ready terus ya. Harganya berapa? 2.650.000 yang full soket lengkap ya. Nah, di sini sudah di-update terbaru ya. Yang datang terbaru lagi di sini ada yang namanya PCX Vario 160 dan juga Euro 5. Ini jadi satu ya, 6 pin. Kemudian di sini soket-soket sudah ready, tinggal pasang. Honda, Yamaha, Suzuki sih tuh. Yamaha, Honda. Kemudian Vespa ya. Vespa, kemudian Yamaha lagi. Kemudian di sini ada KTM ya. KTM, kemudian ada Suzuki, ada Kawasaki ya. Terbilang motor di Indonesia kan yang banyak di daerah saya itu memang ini. Jadi multifungsi, harganya juga murah, kualitasnya saya anggap bagus karena saya juga pemakai ya. Yang zodiak pertama memang ada trouble, yang terbaru ini belum ada trouble Mas ya. Oke. Zodiak. Oke. Jadi saya tak ambilkan apa namanya? Kerusakan motor itu wis, feeling saya nggak lain ya. Kalau feeling saya itu adalah kiprok Mas, nggak ada yang lain. Kiprok yang original. Di sini ada kiprok original Mas ya. Aduh. Di sini ada kiprok original, harganya itu 270-an. Kalau yang samen kalau beli di online, misal di online kan ini bungkusnya ori ya. Kalau beli di online harganya 80.000, 150.000, entah itu 125.000 atau 90.000. Kalau di online bungkusnya ori. Tapi sampean cek di sini. Ya. Kalau tulisannya ini putih, tandanya ini putih, barcode apa tulisannya iki lho. Kode ini putih berarti itu CKD, bukan yang original. Kalau sampean beli di online ya. Kalau yang original itu yang begini Mas. Nah, ini original. Merah ya. Nah, ini merah. Tulisannya ini merah. Kalau putih berarti CKD ya. Oke. Kalau menurut saya itu cuma kiproknya aja. Kenapa? Ya wis, percaya sama nambah aku. Aku kalau nebak itu enggak asal-asalan, sudah pakai scanner manual ya. Scanner manual juga ready banyak Mas di sini Mas ya. Kalau beli tinggal, nah ini sak kerdus. Ini juga sak kerdus di sini ya, scanner manual. Tas, alat apa namanya? Tabung infus injektor, kemudian di sini ada alat cek tekanan full pump. Samen kalau servis injeksi ya iki alat cek apa? Scanner manual, tabung infus. Kemudian yang terakhir adalah alat cek tekanan full pump. Samen wis jalan Mas, iku binggile sampean. Servisnya memudahkan gitu ya. Oke. Oke, di sini kendala ini Mas ya. Tapi kalau sampean cek, ini kan sudah tak cek Mas tadi ya. Kemudian saya buatkan video karena saya apa? Karena saya buat video kalau langsung dikerjakan, langsung dibuat video itu mungkin membutuhkan durasi yang panjang. Jadi saya kasih poin-poinnya dulu, oke? Ini saya hidupkan motornya dulu. Nah ya. Kata orangnya saat mesin panas dipakai jalan jauh, lampu milnya di sini melotot. Nah, lampu milnya melotot itu menandakan apa? Wes percaya karo aku. Kita cek pengisian dulu. Ulap apa bos iki, Bos? Ulap ya. Ulap. Wes gak usah scanner canggih, scanner manual ya wes mampu mengatasi trouble-trouble kayak gini ya. Scanner manual. Nah, ini ya. Saat mesin dingin ini ada 12,2, kita gas.
ngrebek ngono dhuwure. Karbone yo. Apa kurangnya apa? Ya paling jarume lho delok ada jarume kono. Ono banyune apa ora? Iki ya matane iki. Jarume ya. Telan lho. Iya le. Oke, jadi motor ini datang ke sini. Orangnya bilang saat mesin panas motornya berebet, lampu indikator mil nyala. Nah, itu permasalahan di mana? Oke, saya kasih tahu. Kalau jenis motor ini sampean kalau garap Vixion OLD ini, nah oke, jadi jangan sampai ketipu ya. Kita cek waktu mesin dingin. Kalau ngecek sampean pastikan sampai mesin panas Mas ya. Ya aja cek mesin dingin toh. Nah, untuk motornya datang, akinya misal ya, contohnya akinya drop. Sampean kasih aki enak. Enak sementara waktu, entah 2 hari, 3 hari, 4 hari drop lagi akinya ya. Oke. Jadi udah nek. Jadi gini Mas ya, apa namanya, saat samen dapat kayak gini, samen hidupkan motor, waktu dingin motor ini bisa ngisi ya, waktu dingin motor ini bisa ngisi. Tapi saat mesin panas akan kita cek ya, saat mesin panas akan kita cek pengisiannya utama ya. Kalau di jenis motor ini, itu yang mati, yang kena duluan itu adalah kiprok di kelistrikan ya, itu kiprok ya. Oke. Kiproknya mau ngarit bos semua itu ngarit. Oke. Oke, jadi saat mesin dingin motor ini bisa ngisi, tapi dipakai orang itu belum berebet waktu mesin panas. Jadi kita setting, kita cek dengan ketelitian, dengan kejelian, dengan kesabaran. Yo kudu ngecek pengisian Mas, sampai mesin puan aja no panas. Ku iso ngisi apa ora? Kiproke panas apa enggak? Sampean pegang. Nah, ini mulai panas kiproke yo. Mulai panas. Ntar kita ganti kiprok. Saya yakin ini kiproknya, karena apa? Awalnya sudah saya cek, kemudian saya buatkan video biar sampean lebih percaya dan lebih paham, lebih mengerti ya. Wis ngono tok ae. Cek panas sih. Maksudnya apa? Kiproknya cek panas, cek ngisi sih ya. Iki dinteni ae. Mulai panas, sebentar kita cek apa namanya riwayat kerusakannya pakai zodiak bagaimana ya. Zodiak ini sangat membantu Mas ya. Sekarang soket-soketnya udah lengkap, PCX juga ada, sudah diupdate ya. Kemudian buat motor yang OLD sampai terbaru ini bisa. Harganya juga lumayan murah, kualitasnya juga bagus, belum ada kendala saat pemakaian di saya ya. Ntar kalau sampean beli di saya, sampean saya kasih ini Mas, tasnya gandulan ini ya, biar jadi sampean itu tetap mulus, nggak kotor, nggak kena oli, nggak kena debu gitu ya. Jadi lebih mantul gitu loh dipakai ya. Nah contohnya gini tasnya, walaupun jelek-jelek amat tapi yo sangat membantu di lapangan ya. Oke, kita tunggu sampai kiproknya itu panas, sampai pengisiannya itu sip. Ini mulai panas, hangat, mulai panas ya, mulai panas. Kita tunggu. Jadi saat penanganan itu jangan asal tebak ya. Sampai cek pengisian saat motor datang, oh normal pengisiannya. Kemudian sampai kerjakan kayak ganti filter full pump, kemudian cop busi, kemudian busi nggak usah dulu, kemudian servis throttle body nggak usah dulu, kemudian cek apa namanya ganti filter udara nggak usah dulu. Ntar motornya kiproknya nggak sampai ganti, motornya tetap kumat kayak gitu lagi, lampu milnya melotot, pengisian tidak jalan ya. Contohnya gitu.
Yo sementing sampean sabar, sampean hidupkan motornya sampai panas, jangan keburu-buru ya. Biar apa ya, biar sinkron gitu loh. Kerja sampean biar membuahkan hasil gitu. Kalau di jenis Vision OLD memang saya tidak oprek-oprek di kayak throttle body itu enggak. Walaupun ada kerusakan di throttle body, misal kerusakan sensor map atau TPS. Nah, saya enggak terfokus di situ. Karena itu cuma riwayatnya aja, karena motor ini kan terpakai sudah lama, pernah diservis orang, entah pernah nyopot soket yang namanya sensor map ya, pernah nyopot soket sensor map yang akhirnya di sini ada sejarah kerusakannya aja, bukan kerusakan yang sebenarnya. Kalau kerusakannya sebenarnya kita akan telateni gini. Kalau saya sih ya skiprok itu soalnya ganti ping bolak-balik aku lagi Pro Vision OLD bos ya. Sudah ganti kalau nggak salah wis hampir di atas 20-an. Rata-rata di sini Vision OLD itu banyak ya. Tapi kerusakannya cuma itu aja, nggak ada yang lain ya. Kerusakannya. Kita cek pengisiannya saat motor panas. Ini apa? Loh, turun bos ya. Seharusnya ini saat stasioner ini ada di angka 13 seharusnya. Enggak 12, berapa. Nah, ini turun ya. Ojo kowe coba ojo kowe ngonane bae. Dulu yo nek kok. Ya. Lha iki. Buka kowe kok ngorok. Lek mari iku pancet yo topi to lho. Oke, kita lihat pengisiannya lagi ya. Nah, ini motor masih hidup ya. Berapa, Rek? Nah, 11,9 ya. 11,9. Kita gas coba. Turun ke 11,8, turun ke 11,7. Turun ke 11,6. Turun ke 11,4. 11,4 tadi ya. Oh, Pak. Wah, anu Pak. Tentara, Pak. Tentara. Tentara toh. Jadi kene iki di sini Mas, di sini ya. Di belakang situ. Belakang situ loh ya. Di belakang situ itu rumahnya tentara 502 ya. Di belakang situ. Jadi yo metu kene. Oke. Wes yo, deal ya. Kiproke bermasalah. Ini nggak mau ngisi saat mesin panas. Ini ada di 11,8. Tapi ketika ini saat stasioner ada di 11,8 saat kita gas. Tambah ke 11 ke 10 wis mesinnya tambah panas tambah mudun. Wis deal. Kiprok bermasalah Mas yo. Wis terganti kiproke yakin sembuh. Rip arek iki anu kon duwe nomor ya kok iso sampai muncrat ngono Rip. Wis abe kene abe. Ya apa? Wis. Iki ganti kiproke bermasalah. Iya. Kiproke bermasalah wis tak cek Rip. Oke. Kita masuk di jenis motor ini Yamaha ya. Kita cari. Nah, ini bawah ini Yamaha wis arah-arah ya iki Mas ya, arah mudun, arah kanan, arah mudun, arah atas, arah kiri ya. Ini Yamaha kita tekan oke berarti oke ini tengah ya. Enak loh Mas gawe ini. Auto sehat tekan oke, engine tekan oke. Nah, ikuti langkah berikut, matikan kunci kontak, berarti kita matikan kunci kontak. Kemudian setelah kunci kontak mati kita tekan oke ya. Kemudian nyalakan kunci kontak, kita nyalakan kunci kontak ya. Nah, kunci kontak nyalakan, nggak ate loadingan scanner ini enak ya. Kemudian kita membaca kode kerusakan. Di sini ada apa enggak membaca kode kerusakan, kita tekan oke. Ikuti langkah berikut, matikan kunci kontak ya. Berarti awake dhewe matikan kunci kontak, kemudian tekan oke.
nyalakan kunci kontak lagi. Nah, membaca kode kerusakan, proses mohon tunggu sebentar ya. 00 tidak terdapat kode kerusakan yang terbaca, berarti kita kembali. Padahal motor ini kok ada kerusakan kok nggak terbaca ya, kita cek di diagnosa ya. Berarti kita arahkan ke atas. Mode diagnosa atau analisa kita tekan OK. Mode diagnosa analisa kita tekan OK. Ikuti langkah berikut. Nah, ini kira jenis Yamaha itu memang gini Mas ya. Setiap masuk menu matikan kunci kontak, on-kan kunci kontak. Beda dengan Honda. Bolak-balik tak baleni di videoku ya. Sekarang matikan kunci kontak, kemudian tekan OK, nyalakan kunci kontak, tak nyalakan lagi kunci kontak. Mohon tunggu sebentar, loading, masih loading ya. Suwe enggak iki loadinge sik goleki. Golek nang ECU-ne iki Mas ya. TPS bukaan 17, normalnya 14 sampai 20, berarti ini ada di tengah-tengah, nilainya berarti normal. Kita pelintir gas pelan-pelan. Mentok 107, di sini ada 102, berarti normal ya. Ya ada loncatan, aman. Kemudian kita geser ke kanan, arah ini Mas ya. Ke kanan. Wis enggak butuh iki aku wis. Wong wis motor wis tertangani ya. Kita cek kerusakan di sini. Injektor, relay, kipas. Ngecek relay kipas dari sini juga bisa ya. Ini tekan OK, maka relay kipas akan aktif 5 kali ya. Oke. Kontrol bulan langsam, error kode ESPROM tampilan kode kerusakan. Oh enggak ono. Begini. Kontrol, cek. Nah, ini sejarahnya ya. Tampilan sejarah kerusakan. Di sini ada angka 46 power supply, 16 TPS, 30 sensor kemiringan. 46 power supply cuma ada 3. 46 power supply, 16 TPS, kemudian 30 itu adalah sensor kemiringan. Sudah saya katakan di awal. Ya. Di sini kan ada 3 kerusakan. 30, 46 dan juga 16 TPS, 30 sensor kemiringan, 46 itu power supply. Jadi kerusakannya sebenarnya itu ada di 46 power supply ya. Karena setiap motor ini dingin, motornya enak dibawa orangnya. Tapi ketika mesin panas, lampu indikator milnya itu melotot ya. Jadi pengisiannya itu turun ya. Saat mesin panas pokoknya. Saat dipakai jalan jauh. Jadi kalau ada 16 dan juga 30 sensor kemiringan, ini adalah tampilan sejarah kerusakannya aja. Kita hapus saja karena di sini motor ini kan terbilang lama. Tidak ada kerusakan sama sekali. Maksudnya kerusakannya itu cuma lampu milnya melotot, motornya berbet saat mesin panas, itu tidak ada indikasi di TPS dan sensor kemiringan. Ini hanya ada di power supply yang tidak ngisi. Jadi motor ini hidup itu cuma dari power supply aki aja, tidak dari spool atau tidak dari kiprok ya. Oke. Berarti kita cuma hapus saja. Ini cuma sejarahnya. Motor ini pernah di apa namanya? Motor ini pernah di iku lho Mas, apa jenenge iku? Motor ini pernah dibongkar-bongkar, mungkin belum dihapus sejarah kerusakannya. Jadi kita hapus saja sejarah kerusakannya ya. Matikan kunci kontak, on-kan, nyalakan. Duh, iki power supply gak beres iki. Power supply aki ini tak balengan mana? Power supply aki ini gak beres iki. Ya. Oke. Kita masuk lagi diagnosa, tekan OK. Arah kanan ya. Enak loh Mas sampean gawe JD iki. Yakin nah. Regane murah, sampean tuku nang aku ae, hitung-hitung bantu aku sampean yo. Oke. Aku tak belajari servis motor pokoknya. Auto seat, engine, matikan kunci kontak. Oke, kita matikan kunci kontak terus kita tekan OK pada scanner. Nah, ini ya. Nyalakan. Nah, ini power supply ini gak beres iki. Akine iki. Akine drop iki. Rupane kok kiyep-kiyep lho. Kira-kira Mas ya, akine. Ini gak beres iki. Oke, kemudian kita masuk ke diagnosa. Matikan kunci kontak. Nyalakan. Nah. Power supply-nya gak beres iki. Akine. Tunggu sebentar. Kita kembali lagi.
biasa iki akine kudu aki sing normal jane. Akine wis rada error wonge. Ah, kayak wonge. Sik, balik mana sik? Balik mana? Tekan apa kan? Aku ngulu langsung ngulu aku. Diagnosa analisa di Honda, Yamaha, auto sehat, engine, matikan kunci kontak. Oke, nyalakan kunci kontak. Nah, ini anu Mas. Nyalakan kunci kontak kan nggak connect, berarti ini ada masalah di sini. Ini kan Orang tambah ciu tambah blok. ini kan kunci kontak on ya. Kunci kontak on. Jadi masalahnya bukan di scanner sini. Ini kan cuma loading terus ya. Loading terus kayak nggak ada hubungan dengan ECU. Di sini coba kita klakson. Nah, ini kan nggak nyala. Berarti ini coba kita sein. Sein di sini tidak nyala. Berarti masalahnya ini ada di kunci kontak yang enggak. Nah, oh akine Mas. Akine tekor ya. Oh, akine tekor ya. Ya, sudah saya katakan akinya tekor sih, tak jemper aki dulu iki. Tak jemper aki. Oke. Setelah kita jemper ya, yang tadi kan Pak Winara, yang tadi kan apa namanya itu? Kurangan volt. Nah, tak copote. Lihat dicopot ini ada berapa volt? 10 volt. Ini lihat dipakai Zodiac ini lama-lama turun ini. Aki tekor Mas ya. Ini kita jumper aja. Kita jumper, akine biroi. Loh. Bos. Manual di sini mana di sini? Di jumper ini ada kurang lebih 12 volt ya. Dia nggak ada ini. Kalau sih megang boy 12 volt. Nah, tadi Zodiac iki sampai munyer-munyer apa jenenge? Kayak kati ngedrop ngono lho. Mosok Zodiac kualitasnya jelek. Saya pikir gitu, ternyata akinya tapi baru satu kali ini ya. Tahu nemoni aki kok ngene ya iki gak iso murup Mas. Mek kedap-kedap tok ya. Oke. Kita masuk lagi di jenis Yamaha ya. Auto sehat, engine, matikan kunci kontak, tak matikan kunci kontak dulu, kemudian tekan OK, masuk, nyalakan kunci kontak. Loh, penak, seharusnya kan gitu. Tadi loading munyer-munyer tok, kayak power supply kurang. Akine trouble iku Mas ya. Oke, kita masuk di diagnosa. Matikan kunci kontak. Waduh, Yamaha ngene iki wis. On-kan kunci kontak. Mohon tunggu sebentar. Loading. Zero low. Nah, masuk ya. Hitung aku bener. Kita masuk dihapus ya. Hapusnya di sini. Di sini kan tampilan sejarah kerusakan, kita cari kontrol putaran langsam ISC. ESPROM tampilan kode. Nah, ini ya. Tampilan sejarah kerusakan 16, TPS 30, sensor kemiringan 46, power supply. Power supply bermasalah, kita hapus saja. Bagaimana menghapusnya? Kita ini arah kanan ya. Penghapusan ada 3, bener. Penghapusan sejarah kerusakan, kemudian tekan OK. Penghapusan berhasil apa enggak? Kalau kosong berhasil. Oke, berhasil ya Mas ya. Oke wis, ready wis. Kita hapus. Oke. Jadi permasalahannya ini hanya cuma di kiproknya aja Mas ya. Kiprok yang original saya tegaskan lagi buat kawan-kawan, itu tandanya ini hurufnya merah. Kalau yang KW itu tandanya putih ya. Ini sengaja saya ganti yang biasa. Ya, ini putih ya. Saya ganti yang biasa karena ini buat mencoba ya. Kalau yang original kan kita harus bongkar nyuwek bungkus ngono loh Mas ya. Saya ada KW aspal ada, asli tapi palsu ada di saya. Tapi saya jujur jualnya ya. Kalau yang KW ini gini. Kalau yang original ini kualitasnya memang mantul gitu. Oke. Oke, saya akhiri sampai di sini Mas ya untuk penanganan Vixen, karena ini tak rapikan dulu ya sambil nunggu orangnya ini. Oke.
saya sudah tegaskan lagi untuk kawan-kawan yang milih scanner canggih tapi kualitas bagus, harganya juga murah, berarti kita sampean hubungi Mas Nunung Otomotif ya. Masuk Mas, tampilannya yo keren, nggak kalah karo liyane ya. Ini buat ke laptop bisa apa enggak? Saya belum pernah mencoba, tapi kabel data ke laptop itu ready ada ya. Tapi saya wis ngene cukup lah apa tuku laptop. Larangan laptopnya lek gak tepak ambek iki. Laptop hargane piro? 4 juta 5 juta. Scanner ini 2.650.000 wis sampean takono Mas Agus wis gak usah pakai laptop-laptopan wis. Luas larangan laptopnya lah bekenane ya. Oke wis. Hanya pengecekan dengan scanner manual saya bisa Mas ini. Bisa untuk mengecek pengisian ya. Oke. Oke saya negaskan wis tuku scanner manual. Yo di samping awake dhewe duwe, tapi yang utama itu adalah scanner manual kalau menurut saya, karena scanner manual itu keakuratannya juga bisa mengecek sinyal massa apapun itu, trouble-nya pengisian, mbuh sinyal massa hilang, mbuh 12 volt hilang, mbuh apa wis sensor apa yang rusak, apakah benar rusak apa enggak, kita pakai scanner manual. Ini ada tambahan kabel soket ya, ada tambahan kabel soket banyak, di setiap kabel ada namanya. Seperti contohnya ini CKP, kemudian ini aki, ini soket DLC Honda ya. Oke. Ada Mas wis. Sampean WA nomor saya, ntar saya kasih di deskripsi ya. Untuk pembeliannya bisa COD lewat Shopee. Itu hati-hati kalau beli, soalnya ada yang ngopi punya saya ya. Yang punya saya langsung itu adalah Agus Malang ya. Itu di Shopee ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu untuk konten-konten berbagi video ini. Semoga sampean semua sehat selalu ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.